Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur dan terima kasih Bapa, karena sekarang kami sudah memasuki episode terakhir, episode ke-6. Berkatilah kami Bapa, dan bimbinglah kami. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa lebih fokus dan memahami apa yang menjadi pesan-Mu di dalam pengajaran ini. Semoga Engkau mampukan kami untuk selalu bertekun dalam berdoa koronka, terutama untuk mereka yang membutuhkannya, baik yang masih di dunia ini maupun mereka yang ada di api penyucian. Mampukan kami melakukan doa koronka dan perbuatan belas kasih, setidak-tidaknya sehari sekali Bapa. Terima kasih Bapa, dan semua doa ini kami panjatkan demi Putramu yang terkasih, Tuhan dan pengantara kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, para devosan yang dikasihi Kristus. Kita berjumpa lagi di episode terakhir, episode yang ke-6. Ini adalah lanjutan daripada episode yang kelima, masih tentang koronka kerahiman ilahi. Karena ini adalah episode yang terakhir, tentu agak banyak bahannya dan ceritanya ya, sharingnya. Baik, kita akan bercerita lebih santai karena ini yang terakhir. Kita masih ingat tentang pengajaran-pengajaran yang lalu. Yang penting adalah tentang inti devosi kerahiman ilahi. Ada dua. Pertama, hidup mengandalkan Tuhan, ya. Yang kedua adalah berbuat belas kasih kepada sesama, ya. Nah, hidup mengandalkan Tuhan artinya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu fokus kepada Tuhan Yesus. Termasuk hal-hal yang kecil ya. Kadang-kadang kita suka menyepelekan hal-hal kecil, kita pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu semuanya Bapak Ibu. Sampai ke masalah-masalah yang sekecil apapun. Jadi agak aneh kalau kita dengar orang bilang saya berbuat salah tapi kesalahannya kecil, atau saya berbuat bohong tapi bohong yang kecil. Ada lagi yang bilang bahwa bohong yang baik. Nggak ada Bapak Ibu. Yang namanya bohong tetap bohong, tidak ada yang baik. Ya, orang tetap harus jujur. Tidak ada kebohongan yang baik. Yang dimaksud dengan kebohongan baik mungkin dia berbuat demikian demi menghindarkan suatu perselisihan, ya. Tetapi hal itu bisa dihindari, tidak perlu dengan bohong, ya. Kita bisa mencari waktu yang tepat untuk berbuat hal yang terbuka, ya. Jadi yang penting adalah saatnya, momennya untuk membicarakan itu. Jadi tidak ada berbuat bohong yang baik, ya. Baik, untuk yang kedua, berbuat belas kasih kepada sesama. Nah, ini penting, ya. Karena kita sering mendengar bahwa orang bilang satu perbuatan amal menghilangkan banyak bencana, ya. Satu perbuatan amal menghilangkan banyak bencana. Sedangkan kita kalau baca di Injil kita tahu bahwa perbuatan belas kasih atau perbuatan baik menghilangkan banyak dosa, ya. Itu kita dari Gereja Katolik, ya. Perbuatan baik bisa menghapus banyak dosa. Nah, kapan saja dan di mana saja kita harus selalu bermurah hati. Kita harus selalu berbelas kasih. Karena Yesus minta demikian, ya. Kapan saja dan di mana saja kita harus bermurah hati, kita harus berbelas kasih. Baik. Nah, dalam episode ini saya akan banyak sharing, terutama yang pertama tentang ziarah kami ke Polandia tahun 2007, di mana kami diberi kesempatan untuk mengunjungi suatu penjara. Di situ sana sebutnya Camp Nazi, ya, Auschwitz, ya, di Polandia. Auschwitz itu kampnya konsentrasi daripada Jerman, ya, Nazi. Kita tahu bahwa Hitler sangat benci kepada bangsa Yahudi, di mana dia membunuh 6 juta orang Yahudi, ya, Hitlernya itu. Nah,
Saya sendiri bertanya-tanya waktu mengunjungi Auschwitz ini, ya, Camp Nazi ini. Karena apa kaitannya dengan ziarah kita ini? Karena kita kan mau ke kunjungan ke Krakau, ke Warsawa untuk mengunjungi biara-biara tempat Suster Faustina, ya, membiara, ya, melayani di situ, ya. Tahu-tahu kami dibawa kepada kamp konsentrasi Nazi, ya, tentara SS. Tapi ternyata setelah mengunjungi itu, baru kami paham bahwa ada kaitannya dengan ziarah ini. Kenapa? Pertama, karena orang-orang yang dibunuh di sana, itu artinya mereka mati mendadak. Belum sempat bertobat, dalam keadaan ketakutan mereka sudah dibunuh. Ya. Yang kedua, kita juga perlu mendoakan para Nazi, ya, tentara SS yang begitu kejam, ya, begitu benci kepada bangsa Yahudi ini, sehingga mereka membunuh total, ya, ada 6 juta orang Yahudi. Di camp Auschwitz ini mereka membunuh 1,1 juta. 1 jutanya orang Yahudi, 100 ribunya orang bangsa lain, ya, bangsa Polandia, bangsa lain, ya, bangsa Belanda, bangsa Belgia. Nah, ceritanya waktu kita masuk ke dalam camp Nazi ini, memang perasaan merinding ada, ya, karena itu tempat pembunuhan besar-besaran oleh Nazi. Hitler kepingin bahwa mereka harus menghemat banyak dana, banyak uang dari perang ini. Sehingga dia mau menghemat peluru. Kalau bisa membunuh, jangan pakai peluru. Kalau satu orang dibunuh dengan anggaplah 5 peluru, ya. Kalau 1 juta, berarti ada 5 juta peluru hilang. Ya. Kalau ada 6 juta manusia yang dibunuh, berarti ada 30 juta peluru yang hilang. Suatu pemborosan, ya. Nah, timbullah pikiran mereka membunuh dengan praktis dan cepat dan juga hemat. Dibikinlah suatu ruangan di mana ruangan itu bisa mengeluarkan gas racun yang membunuh manusia di situ. Ya, saya pernah nonton film tentang Auschwitz ini, film yang luar biasa, sangat bagus. Ceritanya di mana mereka itu dikumpulkan waktu mau dibunuh, mereka disuruh telanjang, baik perempuan maupun yang laki, dengan janji bahwa mereka akan dimandikan, karena sudah berminggu-minggu mereka tidak mandi, dia kadang menghemat air, dan mereka tidak pernah mandi, sekarang mau dimandikan. Mereka senang semua, mereka disuruh kumpul di satu ruangan, berdesak-desakan, berdempetan, dan sebentar lagi air akan memancar keluar. Tunggu punya tunggu, ternyata yang keluar bukan air tetapi gas. Nah, disitulah dalam seketika tidak terlalu lama mereka mati semua di situ. Suatu kekejaman yang luar biasa, ya, kalau kita nonton film itu kita bisa merinding melihatnya, Bapak Ibu. Nah, ada yang sesuatu yang menarik bagi saya waktu saya ke sana. Apa itu? Saya mengunjungi selnya Maximilianus Kolbe, seorang santo, ya, seorang santo Polandia, Maximilian Kolbe. Ceritanya begitu. Pada saat Maximilian Kolbe ini di penjara, ternyata ada satu orang kabur dari penjara itu. Dan tentara Nazi sangat marah dan dia minta 10 orang keluar untuk ditembak mati. Karena tidak ada yang mau ngaku bagaimana orang ini lari. Dan dipilihlah 10 orang, ternyata salah satunya adalah satu laki-laki yang menangis dan minta ampun karena dia bilang dia punya istri dengan 3 anak yang masih kecil-kecil. Dan dia belum mau mati. Maximilianus Kolbe ini mendengar, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia bilang ke tentara Nazi, dia akan menggantikan tempat untuk orang itu. Dan dia maju ke depan dan cerita singkatnya dia mati. Dia menandatangani surat kematiannya dan saya sempat foto surat itu. Mudah-mudahan saya bisa perlihatkan nanti. Nah,
Maximilianus Kolbe mati sebagai martir ya, jadi mati menggantikan orang lain. Dan kalau tidak salah, setelah perang selesai, si laki-laki tadi dengan istri dan ketiga anaknya yang sudah besar, agak besar, mereka mengunjungi tempat di mana makam Maximilianus Kolbe ini, ya, dan mereka semua menjadi Katolik, ya. Itu ceritanya. Dan kanonisasi untuk Maximilianus Kolbe itu terjadi pada 10 Oktober tahun 1982, ya. Itu. Baik. Nama lengkapnya adalah Maximilian Maria Kolbe. Ya, dikanonisasi di Vatikan oleh Paus Yohanes Paulus II waktu itu. Nah, sekarang sudah santo juga ya. Baik, itu cerita tentang Auschwitz, kamp Nazi ya, kamp konsentrasi Nazi. Yang kedua, saya mau sharingkan tentang gambar atau lukisan tentang anak yang hilang ya. Bapak Ibu tentu tahu cerita tentang anak yang hilang dalam Alkitab, dalam Injil. Ini Bapak Ibu. Ya. Pada saat saya mau ke Lituania, mau ke Vilnius untuk melihat gambar kerahiman ilahi yang asli, saya melalui Moskow, setelah itu mampir ke Saint Petersburg. Di situ kami sempat mengunjungi suatu museum ya yang disebut The Hermitage Museum Saint Petersburg ya. Nah, itu. Museum itu ada lukisan yang asli dari pelukisnya Rembrandt ya. Nama lengkapnya Rembrandt Harmenson van Rijn, pelukis Belanda yang terkenal. Lukisannya sangat bagus dan saya suka melihat lukisan ini, dan lukisan ini penuh arti ya, penuh arti. Kalau mau menjelaskan lukisan ini bisa dalam satu session ya. Karena lain kali kita akan ceritakan ya bagaimana cerita ini tentang Allah sebagai Bapa yang Maha Rahim ya. Mudah-mudahan ada kesempatan cerita tentang ini. Ini buku dikarang oleh Henry James Nouwen ya, dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini cerita sangat bagus. Banyak versi yang ditonjolkan dalam cerita ini. Ada yang menceritakan tentang anaknya yang hilang, lebih ditekankan di situ. Ada yang menekankan tentang Bapa yang Maha Pengasih, ya. Juga ada yang menceritakan tentang saudaranya yang lain, ya. Ada tiga, empat versi itu ceritanya. Baik, ini akan kita ceritakan lain kali. Kenapa saya tertarik sama gambar ini? Karena pada tahun 2015, 2016, gambar ini, lukisan ini menjadi ikon daripada tahun jubileum. Ya, Vatikan menggunakan gambar ini, dan kalau Bapak Ibu lihat di gereja sekarang juga masih ada ya, peringatan tentang tahun jubileum dengan gambar anak yang hilang ini. Ya. Sharing yang lain, yang ketiga, ini sharing yang agak santai. Begini ceritanya, saya dan Esther kebetulan tahun itu ya, kami ke Singapura. Pada saat tanggal 1 Januari, karena tidak ada acara apa-apa, kami jalan-jalan ke mall. Siang itu, waktu jalan-jalan, tanpa terduga-duga, kami ketemu dengan Romo Subagio. Pada saat itu Romo Subagio masih Vikjen KAJ, ya. Nah, dia bersama temannya juga seorang pastor, dan yang sangat membuat kami sukacita adalah kata-kata dari Romo ini. Begitu melihat kami, dia nyamperin, dia deketin, dia bilang begini, pantesan dari jauh saya sudah mencium bau kerahiman, ya. Pantesan dari jauh kami sudah mencium bau wangi kerahiman. Ternyata kalian ada di sini. Kata-kata ini spontan keluar dari Romo Subagio.
Tetapi buat kami, kata-kata yang sederhana ini mendatangkan sukacita yang luar biasa. Bahwa kami diingatkan sebagai orang-orang kerahiman, devosan kerahiman. Nah, kami tanya, Romo kok bisa ada di Singapura? Kebetulan katanya Romo mau periksa mata, ya matanya cuma sudah ada yang kurang baik, mungkin mau ganti kacamata mungkin ya. Jadi kebetulan ketemu, tetapi kata-kata itu tetap tersimpan di dalam hati kami, ya. Walaupun sederhana, tetapi itu memberi kami semangat, ya, dalam berdevosi kepada kerahiman ilahi. Semoga Bapak Ibu sekalian juga bisa mengalami pengalaman seperti itu, ya, di mana hal-hal yang tak terduga terjadi, ketemunya di mall dengan Romo Subagio, ya, tanggal 1 Januari lagi, ya, dan dia mencium bau wangi kerahiman ilahi. Luar biasa, ya. Baik, itu saja. Nah, kita akan masuk pada pengajaran, ya, kita lanjutkan tentang koronka kerahiman ilahi, ya. Baik, tentang Bapa yang kekal yang kita doakan dalam doa koronka. Itu apa yang dipersembahkan kepada Bapa dalam koronka. Kealahan yang khas hanya dimiliki oleh Putra, oleh Allah Putra, terutama seluruh kemanusiaan yang terdiri dari tubuh, darah, dan jiwa. Maka rumus tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Yesus searti dengan seluruh kepribadian Yesus Kristus, ya. Jadi yang dipersembahkan kepada Allah Bapa adalah seluruh kepribadian ilahi Yesus dan seluruh kepribadian kemanusiaan Yesus, ya. Itu yang dimaksudkan oleh Bapa yang kekal yang dipersembahkan, ya. Seluruh kepribadian Yesus. Baik, bolehkah pribadi Yesus dipersembahkan kepada Allah? Rasul Paulus menulis kepada umat di Efesus, Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Di Efesus 5 ayat 2, memang Allah yang menjelma dalam diri Yesus adalah kurban pendamaian atas dosa-dosa seluruh manusia, ya. Apa yang terjadi jika seorang melalui koronka mempersembahkan seluruh pribadi Yesus kepada Allah Bapa? Orang itu dengan sadar mempersatukan dirinya dengan kurban Yesus di salib yang terjadi demi keselamatan manusia. Justru karena Yesus telah menjadi kurban, maka ia milik manusia. Ia boleh dipersembahkan kepada Bapa yang kekal. Kata kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, ya. Tak bolehkah diubah menjadi kepadaku? Penjelasannya adalah rumus doa yang diberikan Tuhan kepada Faustina. Jadi doa koronka ini didiktekan oleh Yesus kepada Faustina, jangan diubah-ubah. Mengubah rumusnya berarti menyimpang dari kehendak Tuhan. Kalau kita merubah doa Yesus yang Yesus berikan, kita menyimpang dari kehendak Yesus sendiri. Sehingga janjinya pun tidak dapat diterima. Yesus pun berdoa, Bapa kami, bukan Bapakku. Bapa kami artinya Bapa saya dan juga Bapa kalian semua, ya, Bapa kami. Kata kami mencakup orang yang berdoa dan orang yang didoakan. Ya, kalau kita mendoakan Bapa kami, ya, kasihanilah kami itu adalah kita yang berdoa dan mereka yang didoakan, ya. Nah, itu. Kata kami dan seluruh dunia, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Haruskah berdoa begitu selalu? Ya, harus demikian. Belas kasihan Tuhan harus diminta bagi kami dan seluruh dunia. Seluruh dunia ialah semua orang yang masih hidup di bumi dan jiwa-jiwa yang di purgatorium. Kata seluruh dunia, apa gunanya berdoa untuk seluruh dunia?
Orang yang berdoa untuk seluruh dunia lebih mudah membebaskan dirinya dari egois dan sadar tentang pentingnya keselamatan sesama. Secara khusus perlu diperhatikan keselamatan keluarga, sahabat, bangsa, negeri, dan gereja. Semakin erat relasi kita dengan komunitas keliling, semakin rajin kita berbelas kasih. Berdoa koronka hanya untuk diri sendiri berarti tidak memahami devosi ini. Jadi devosi ini adalah sifatnya belas kasih untuk sesama, artinya kita berdoa untuk sesama kita, bukan untuk diri kita sendiri saja, ya. Sedangkan kalau kita berdoa untuk diri sendiri, artinya kita egois dan tidak cocok untuk devosi ini. Apa yang perlu diusahakan oleh para pendoa koronka? Ya, para Bapak Ibu sekalian yang sangat rajin berdoa koronka, apa yang kalian perlukan? Yang diperlukan adalah ketekunan. Yang saya bilang tadi bahwa Faustina berdoa untuk supaya turun hujan di Polandia, dia perlu waktu 3 jam untuk berdoa berturut-turut. Jadi doa koronka tidak hanya satu kali kita doakan terus kita mengharapkan terjadi mujizat, ya. Tidak demikian. Untuk hal-hal yang penting seperti virus corona sekarang yang ada ini, kita perlu tiap hari mendoakan dengan doa koronka, ya. Saya melakukan itu juga, dan tidak bisa kita doa hanya satu kali, 2 kali tapi terus menerus sampai virus ini hilang dari muka bumi ini. Paling tidak bahwa vaksin sudah bisa dikeluarkan sehingga manusia tidak ada rasa khawatir lagi terhadap virus ini. Paling tidak sampai itu. Nah, sekarang tentang janji-janji Yesus untuk mereka yang berdoa koronka. Ada 1 janji umum dan 4 janji khusus. Janji umum. Dengan senang hati aku akan memberikan semua yang jiwa-jiwa minta kepadaku lewat pendarasan koronka. Lewat doa koronka, ya. Di BHF 1541. Bulan Mei 1938, Yesus menambahkan, lewat koronka engkau akan memperoleh segala sesuatu kalau yang engkau minta itu selaras dengan kehendakku. BHF 1541, ya. Jadi apa yang kita minta, terutama yang selaras, yang sesuai, ya, dengan kehendak Tuhan, itu biasanya dipenuhi, ya. Misalnya anak sakit, kita minta sembuh dan Tuhan memang merasa anak ini perlu disembuhkan, didoakan maka anaknya bisa sembuh. Ya. Kalau kita doakan sesuatu, kesulitan, masalah, kita doakan kepada Tuhan dan Tuhan merasa bahwa itu memang perlu dibantu dan dengan sendirinya akan terjadi, ya. Doa kepada cuaca, kepada badai, kepada masalah-masalah yang ada, kepada suami, anak, orang tua, bisa didoakan dengan doa koronka, ya. Dan kalau doa itu selaras dengan kehendak Tuhan, maka doa kita akan dikabulkan. Ya, tentang janji khusus yang pertama, barang siapa mendaraskan koronka akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Bahkan kalau ada seorang pendosa yang sangat keras hatinya, asalkan ia mau mendaraskan koronka ini sekali saja, ia akan menerima rahmat dari kerahimanku yang tak terbatas. BHF 687. Janji khusus 2. Ya, Desember 1936. Kalau koronka ini didaraskan di dekat tempat pembaringan orang yang sedang menghadapi ajal, murka Allah akan dipadamkan dan kerahiman yang tak terselami akan meliputi jiwanya, dan lubuk kerahimanku yang mesra akan tergerak karena sengsara putraku yang memilukan. BHF 811. Ya. Nah, untuk janji khusus yang ketiga, Januari 1938. Apabila orang-orang berdosa yang keras hati mendaraskan koronka, aku akan memenuhi jiwa mereka dengan damai, dan saat kematian mereka akan menjadi saat yang membahagiakan. BHF 1541. Janji khusus yang keempat, Januari 1938. Kalau mereka mendaraskan koronka di dekat orang yang menghadapi ajal, aku akan berdiri di antara Bapakku dan orang yang menghadapi ajal itu, bukan sebagai hakim yang adil, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim.
BHF 1541. Nah, itulah janji-janji Yesus kepada mereka yang berdoa koronka, ya, janji umum dan juga janji-janji khusus, ya. Baik. Nah, sekarang tentang sejarah koronka, ya. Sejak kapan dalam gereja Katolik dikenal koronka kepada kerahiman ilahi? Sejak abad ke-19. Koronka itu didaraskan oleh para suster Bunda Allah Kerahiman sebagai doa khas kongregasi. Didaraskan pada malam hari sesudah doa kepada malaikat pelindung. Untuk itu dipakai rosario biasa. Susunannya ya, cara berdoanya. Yang pertama Bapa kami, terus Salam Maria, dan kemudian Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang senantiasa iba hati pada orang yang sangat memohon kerahiman-Mu. Kasihanilah kami. Ya, itu. Terus dilanjutkan dengan manik-manik kecil yang 10 itu, Yesusku tunjukkanlah belas kasih. Yesusku tunjukkanlah belas kasih-Mu, ya, itu. Nah, apa yang terjadi sesudah koronka diwahyukan kepada Faustina pada tahun 1935? Nah, mulailah tahap baru dalam kehidupan Faustina. Karena Yesus terus mendesak supaya koronka didaraskan, Faustina melakukannya. Ia menulis kepada Pastor Sopotsko bahwa adalah kehendak Yesus supaya ia berdoa koronka setiap hari. Nah, bagaimana reaksi Pastor Sopotsko? Tahun 1936 ia minta teks koronka, ia mencetaknya gambar kerahiman ilahi supaya pada orang yang mulai mengandalkan Tuhan, supaya banyak orang mulai mengandalkan Tuhan. Faustina sangat gembira karenanya, lalu ia mengirimkan teksnya yang lengkap, ia menyalinnya dari buku harian. Ya. Nah, Sopotsko minta teks koronka, dia mencetak ya pada gambar kerahiman ilahi, dari orang-orang juga bisa membacanya ya. Nah itu. Nah, apa lagi yang terjadi pada tahun 1936? Yesus minta agar Faustina menghadap pimpinan untuk minta supaya kongregasinya berdoa koronka selama 9 hari. Jadi novena ya. Wujudnya supaya Allah Bapa mengampuni dosa Polandia. BHF 714. Faustina menghadap Muder Jenderal Mikaela Moracheska sambil menyampaikan amanat Yesus. Jawab Muder, aku tidak boleh menerima teks doa baru yang belum disahkan oleh hierarki. Muder mengingatkan bahwa para suster sudah lama berdoa koronka dan koronka itu sudah diberi indulgensi, tetapi Muder mengambil teksnya. Jadi pada saat Suster Faustina menghadap Muder memberitahu bahwa ada doa koronka yang baru yang didiktekan oleh Yesus, Muder bilang bahwa dia tidak bisa serta-merta menggantikannya, tetapi dia harus memberikan kepada Vatikan dulu untuk disahkan. Setelah disahkan oleh Vatikan baru bisa diganti teksnya. Namun demikian teks dari Faustina diambil oleh Muder, ya. Nah, apa yang dialami Faustina di rumah sakit ya, di Prednik ya, rumah sakit. Tanggal 12 Desember 1936 ia berdoa koronka dekat ranjang seorang yang sedang menghadapi ajal. Belum sempat selesai koronka, perempuan itu meninggal dengan tenang. Itulah jiwa yang pertama yang menerima koronka karunia yang dijanjikan Tuhan. Faustina sering merasa dalam hatinya bahwa orang-orang tertentu sedang memasuki tahap awal ajalnya. Itu terjadi kapan saja tanpa peduli jarak, kadang-kadang ratusan kilometer dari kota Krakau. Dan bahwa ia diminta berdoa untuk orang-orang itu, maka ia berdoa tanpa henti, hingga doanya membawa hasil. BHF 834, 835, dan juga BHF 1036. Apakah koronka diterima dengan baik oleh umat pada saat itu? Ya, sangat baik. Juga oleh Pastor Sopotsko dan Pastor Andras. Tetapi Uskup Agung Vilnius bersikap sangat hati-hati dan tidak mau memberikan imprimatur bagi gambar dan koronka. Ia baru mengizinkannya bulan September tahun 1937. Apakah koronka dikenal di kongregasi Faustina sebelum ia meninggal? Ya. Di biara-biara di luar kota Krakau, para novis paling cepat menggantikan doa koronka lama dengan yang baru. Apa yang terjadi sesudah Faustina meninggal?
Pastor Sopotsko memindahkan banyak brosur cetakannya dari Krakau ke Vilnius sambil membuka rahasia tentang Faustina. Sejak itu, devosi diterima dengan baik sekali. Apa yang terjadi pada tahun 1958? Dekrit Vatikan dan Notificatio yang menghentikan devosi ini hampir selama 20 tahun. Larangan dibatalkan pada tahun 1978 selama larangan berlaku, para teolog ternama mengadakan studi serius tentang buku harian Faustina dan devosi ini. Memang dari tahun 58 Vatikan menghentikan devosi ini karena ada seorang suster. Memang dia lebih terpelajar daripada Faustina dan lebih merasa dirinya lebih pintar, sehingga catatan atau buku harian Faustina diberi tambahan-tambahan oleh dia sendiri. Sehingga ada hal-hal yang oleh para teolog merasa kurang berkenan, ya. Sehingga mereka memberhentikan sementara devosi ini selama kurang lebih 20 tahun. Dan baru tahun 1978 devosi ini dibuka kembali dan disahkan oleh Vatikan, dan para teolog heran. Kenapa suster yang sederhana ini seperti Faustina yang hanya 3 tahun mengecap pendidikan di SD bisa menulis suatu teolog yang sangat dalam, ya. Dan akhirnya mereka tahu karena itu dari Yesus sendiri, ya. Faustina hanya sebagai sekretaris dan menulisnya, ya. Baik. Selesai kita, dan saya ada tambahan cerita sedikit untuk doa Koronka. Ya, saya mau jelaskan bahwa doa Koronka sering dikelirukan sama orang-orang dengan jam kerahiman. Harus kita perjelas bahwa hal ini berbeda. Doa Koronka, ya, dan doa jam kerahiman. Doa Koronka pertama-tama bisa didoakan kapan saja dan di mana saja. Tidak harus menunggu jam 3, ya. Orang mau meninggal jam berapa, disitulah kita mau berdoa untuk dia. Kita tidak akan tunggu jam 3 nanti keburu mati dia mungkin, ya. Jadi tidak perlu jam 3. Jadi doa Koronka jam berapa saja, mau tengah malam, mau pagi, mau siang, selama 24 jam doa Koronka bisa dilakukan. Dan di mana saja, ya. Itu permintaan Yesus. Yang kedua, doa Koronka ditujukan kepada Allah Bapa. Kita lihat, ya, doa Bapa kami, ya, aku percaya, ya. Juga kita doa Bapa yang kekal, ya, ku persembahkan kepada dan darah, jiwa dan kealahan, seluruh kepribadian Yesus kita persembahkan kepada Allah Bapa, ya. Nah, terus kita memuji Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal pada penutupnya, ya, 3 kali. Doa ini kita tujukan kepada Allah Bapa. Sedangkan pada jam kerahiman, kita khusus berhadapan dengan Yesus. Kita merenungkan sengsara Yesus, ya. Dan Yesus minta jam 3 petang kita merenungkan sengsaranya. Dan kalau bisa lakukanlah jalan salib. Kalau tidak bisa ya jalan salib singkat, ya. Mungkin Ibu Esther sudah jelaskan, ya, di jam kerahiman, ya, di episode tentang jam kerahiman. Kalau tidak bisa melakukan jalan salib, ya, mampirlah ke kapel atau ke gereja di hadapan sakramen Maha Kudus. Di situ kita berdoa, merenungkan sengsara Yesus walaupun sebentar. Kalau tidak ada gereja atau kapel atau sakramen Maha Kudus yang disembah, kita bisa melakukan jam kerahiman di mana saja, ya, hanya sebentar, itu pun tidak jadi masalah, ya. Saya pernah melakukannya di restoran. Pada saat itu kami makan, baru selesai makan, tapi sudah jam 3. Saya mengingat jam kerahiman, saya minta izin sama mereka, saya mau ke belakang. Di depan wastafel sebelum masuk ke dalam WC, di depan wastafel saya menjamkan mata sebentar. Saya hanya bilang, Yesus engkau andalanku, saya mengingat sengsaramu, ya. Semoga engkau selalu mengampuni dosa-dosa kami, ya. Selalu memberikan kerahiman-Mu kepada kami, ya. Terutama orang-orang berdosa ini, ya.
Nah, ini hanya doa sebentar dan kita cukup dari situ dan kita bisa menyebut kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, panjang segala abad. Amin ya. Terus kita tidak usah tanda salib, tidak apa-apa ya. Kita selesai dari situ, kita kembali ke meja dan mereka tidak akan tanya ya, karena mereka tahu kita ke belakang tadi ya. Jadi salah satu contoh seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga dalam jam 3 ada di mobil ya, menghadapi jalan macet atau gimana ya, bisa doa sebentar ya. Ya Tuhan Yesus, ya kami ingat sengsaramu, ya begitu besar kasih-Mu kepada kami, dan kami pun bersyukur dan terima kasih Tuhan, ya semoga Engkau selalu melindungi kami, Yesus Engkaulah andalanku. Selesai ya, itu begitu. Ya macam-macam doanya ya. Nah, ketiga, ya doa koronka ini tujuannya adalah meredakan murka Allah, ya, atau kita ingin memperoleh salah satunya adalah rahmat Tuhan, ya, rahmat kerahiman Tuhan, ya. Dalam doa koronka ini banyak yang bisa kita mohon, macam-macam, bisa rahmat kesehatan, bisa rahmat ini, tapi yang pasti yang gampang diminta adalah rahmat kerahiman dari Tuhan, ya, gitu. Nah, pada jam kerahiman, ya, dikatakan, ya, pertama ditujukan kepada Yesus, kedua jamnya petang, jam 3 petang, terus yang ketiga bahwa doanya dikaitkan dengan sengsara Yesus, ya. Ya, dikaitkan dengan sengsara Yesus. Terus kalau bisa jalan salib, kalau tidak kita ke sakramen Maha Kudus di gereja apa di kapel. Kalau masih tidak bisa, lakukanlah dan renungkanlah secara singkat untuk sengsara Yesus dimanapun kita berada, ya. Itu perbedaan antara doa koronka dan jam kerahiman. Kalau ditanya bolehkah mendoa koronka pada saat jam kerahiman, tidak ada larangan, karena doa koronka itu jam berapa saja boleh, tapi ada baiknya diatur. Jadi sebelum masuk ke jam kerahiman, doalah doa koronka. Selesai doa koronka, kita doa jam kerahiman. Atau doa jam kerahiman dulu, selesai doa jam kerahiman kita doa koronka. Itu yang kita atur sedemikian, ya. Tapi jangan tengah-tengah, karena tengah-tengah adalah kita lagi berdoa sama Yesus, terus kita berdoa koronka kepada Allah Bapa, terus balik lagi kepada Yesus. Kurang itu ya, kurang harmonis kelihatannya. Lebih baik doa kepada koronkanya awal atau akhir, ya, di tengah-tengah jam kerahiman. Ya, gitu. Jadi doa koronka dulu, jam kerahiman, atau jam kerahiman dulu baru doa koronka, ya. Baik. Tentang penderitaan. Saya dulu pernah direkoleksi pernah ngomong, ya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Jadi untung dan malang kita tidak tahu kapan datang. Yang pasti malang itu bisa nimpa semua orang. Mau dia orang kaya, orang miskin, orang apa ya, orang jahat, orang baik, itu bisa nimpa semua orang. Begitupun ya kekayaan ya, bisa datang kepada semua orang. Nah, penderitaan pun demikian, tidak pilih bulu ya. Siapapun akan mengalaminya dalam hidup ini. Apa kita harus menghindar dari penderitaan? Tidak. Ya. Malah menurut Faustina, penderitaan itu seperti batang kayu, ya. Batang kayu yang dia lempar kepada api yang berkobar. Api yang berkobar itu adalah karunia-karunia Allah. Dengan penderitaan menambahkan kayu kepada api, sehingga apinya menjadi lebih besar lagi. Menambah karunia-karunia yang diberikan oleh Allah. Jadi penderitaan itu mendatangkan rahmat sebetulnya, ya. Kita ingat Paulus bilang, Santo Paulus, bahwa penderitaan itu ya kalau dijalankan akan memberikan kita ketekunan. Ketekunan kita lakukan akan membuat kita menjadi tahan uji, dan tahan uji ini akan memberikan kita harapan. Nah, harapan inilah yang akan menguatkan iman kita, akan menambah iman kita, ya. Jadi itu yang
harus kita lakukan kalau kita menghadapi penderitaan. Kita bukan menghindarnya, tetapi kita mohon kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk mengatasi penderitaan itu. Ada 5 alasan kenapa saya pribadi menjadi devosan kerahiman ilahi. Yang pertama, karena devosi ini diminta oleh Yesus sendiri melalui wahyunya kepada Suster Faustina. Yang kedua, janji Yesus kepada mereka yang menghormati gambar kerahiman ilahi, bahwa yang pertama mereka tidak akan binasa, yang kedua akan mengalahkan musuh-musuhnya semasa hidupnya selama di dunia ini, dan yang ketiga Yesus sendiri akan membela mereka pada saat kematian sebagai kemuliaannya sendiri. Ya. Nah, alasan yang ketiga, dengan masuk ke devosi kerahiman ilahi, kita lebih fokus, ya, lebih fokus untuk memperoleh kerahiman Allah atau kerahiman Tuhan. Ya, dengan melalui gambar kerahiman ilahi, pesta kerahiman ilahi, korenka kerahiman ilahi, juga jam kerahiman ilahi, dan kerasulan kerahiman ilahi. Ya, dengan melalui sarana-sarana itu kita lebih mudah mendapat kerahiman dari Tuhan. Ya, baik. Untuk yang keempat alasannya, sekarang adalah masa atau saat yang kesempatan yang terakhir yang diberikan Yesus untuk memperoleh kerahimannya. Pada saat penghakiman nanti akan tiba saat penghakiman dengan menggunakan keadilannya. Jadi kesempatan yang terakhir yang diberikan pada Yesus kepada kita untuk memanfaatkan masa kerahiman yang diberikan kepada kita. Nanti ada saatnya tiba di mana yang berlaku hanya penghakiman keadilan yang ada. Ya, itu yang dikatakan oleh Yesus. Yang kelima, bagi mereka semua yang menjadi rasul kerahiman ilahi, Yesus memberikan janji-janji, satu, perlindungan yang penuh keibuan, ya. Rahamim, masih ingat Bapak Ibu? Seumur hidup. Pertolongan yang kedua, pertolongan istimewa pada saat kematian, ya. Itulah alasannya, kelima alasan kenapa saya menjadi devosan kerahiman ilahi. Nah, perubahan apa yang terjadi setelah saya menjadi devosan kerahiman ilahi? Yang pertama, saya menjadi lebih komit, ya, di dalam kegiatan rohani, terutama bersama komunitas saya, ya. Kita ada kegiatan-kegiatan rohani. Di sana kelihatan setelah kita menjadi devosan kerahiman ilahi, kita menjadi lebih komit lagi. Yang kedua, tadinya saya jarang ke misa harian, ya. Sekarang sudah hampir lebih dari 5 tahun, tiap hari kami ke misa pagi, ya, ke misa harian, ya. Dan yang ketiga, berdoa koronka setiap hari. Dulu pertama-tama mungkin hanya satu koronka, tapi sampai saat ini sudah 4 kali minimal, ya, dalam satu hari kita berdoa koronka. Yang kelima, lebih banyak berbuat belas kasih. Ya, yang keempat, ya, lebih banyak berbuat belas kasih dan menjadi lebih peka, ya, terhadap orang yang membutuhkan pertolongan atau belas kasih. Yang kelima, menjadi, ya, lebih aktif di paroki, di gereja. Ya, sekarang saya menjadi ketua wilayah di Santo Andreas Kedoya dan juga prodiakon. Ya, prodiakon sebetulnya sudah lama, dari tahun 98, ya. Sudah 20 tahun lebih, ya. Masalahnya adalah Santo Andreas kekurangan prodiakon yang muda-muda tidak mau jadi, sehingga kalau kita mencari prodiakon yang di bawah 60 tahun, mungkin di Santo Andreas hanya ada 8 orang.
Sedangkan kita membutuhkan kira-kira 100 lebih, 120 prodiakon ya di paroki. Sekarang yang ada ya kira-kira 100 lebih. Tapi pada umumnya lansia semua. Ya menurut peraturannya harus di bawah 60. Tapi kalau kita ikut peraturannya, kami hanya ada 8 prodiakon di Santo Andreas. Nah, dengan menjadi devosan kerahiman ilahi, saya sering mendampingi Esther ya, membawakan jadi pembicara di seminar ya, dan juga membawa renungan di lingkungan ya. Kami sering juga ziarah bersama ya, dan membawakan session di sana ya. Nah, itulah kira-kira kegiatan-kegiatan yang ada ya. Kami juga sering keluar daerah untuk menyebarkan ya, menyebarluaskan devosi kerahiman ini. Ya, terakhir adalah kita banyak ke Sarawak ya. Ke Sarawak dan Sabah ya. Itu hampir 7 kali. Ya, ke daerah-daerah sering sama teman-teman yang lain juga ya. Nah, itulah kira-kira perubahan kehidupan rohani saya setelah menjadi devosan kerahiman ilahi. Semoga Bapak Ibu sekalian juga mengalami pengalaman yang mungkin lebih dari ini ya. Dan pasti berbeda-beda yang terjadi pada setiap orang ya. Itu aja. Dan tentang lukisan ya. Inilah lukisan yang asli yang Faustina lihat pada saat dia masih hidup. Dan dia menangis karena lukisan ini kurang bagus menurut dia. Yesus yang dia lihat jauh lebih bagus, lebih ganteng, ya. Nah, Yesus inilah yang ada di gereja di Vilnius, gambar asli ini, ya. Ini dibikin dengan model Romo Sopoćko, ya. Romo pembimbing rohaninya Faustina, ya. Dan yang menggambarkan ini adalah si pelukis namanya Eugeniusz Kazimierowski, ya. Eugeniusz Kazimierowski. Dia lahir ya 11 November 1873 di Winanka, Ukraina, dan meninggal di Białystok, Polandia ya pada tahun 1939 ya, 23 September. Nah, setelah dia meninggal, datanglah si pelukis namanya Adolf Hilla. Adolf Hilla itu melukis gambar. Ya, dia datang kepada suster-suster Bunda Kerahiman, ya. Kongregasi suster-suster Bunda Kerahiman. Dan dia melukiskan gambar Yesus. Dan gambar Yesus ini dipajang di altar samping di gereja Hati Kudus di Krakau ya. Kalau Bapak Ibu ke kota Krakau mengunjungi Basilika ya, Kerahiman Ilahi, di seberang Basilika Kerahiman Ilahi ada gereja Hati Kudus. Di situ ada reliquium, tulang-tulangnya Faustina yang dimasukin ke peti dan ditaruh di bawah altar ya di situ. Dan altar, di atas altar ada gambar kerahiman ini. Inilah gambar yang digambar oleh Adolf Hilla ya, pelukis setelah Faustina meninggal ya. Setelah itu banyak pelukis-pelukis lain yang menggambarkannya di situ ya. Ada macam-macam ya. Ya, ada yang menggambarkan seperti ini ya. Nah, ada juga yang menggambar, memberikan leaflet seperti ini yang saya mau perlihatkan. Ini adalah gambar yang keliru Bapak Ibu. Kenapa? Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya. Karena tulisan ini. Tulisan ini tidak boleh di atas kepala Yesus. Karena Yesus meminta supaya ditulis di bawah kakinya. Yesus, engkaulah andalanku. Ya. Yesus ufam tobie. Jesus, I trust in you. Ya, ini.
Jadi kalau kita melihat ada tulisan seperti ini, kita tahu bahwa orang yang mencetak ini, dia tidak paham gambar kerahiman ilahi, ya. Dia tidak tahu devosi ini. Nah, tiap tahun sejak tahun 2006 ya sampai sekarang 2 tahun sekali, kadang-kadang 3 tahun sekali kami mencetak gambar-gambar kerahiman, ya, seperti ini. Ini yang kecilnya, yang besarnya sudah habis. Kami juga mencetak, terakhir yang kami cetak adalah gambar ini yang besar, ya. Itu yang terakhir kami cetak. Setiap tahun 2 tahun sekali atau kadang 3 tahun sekali kami cetak seperti ini sejak tahun 2006, ya. Kami juga banyak mencetak gambar-gambar lain, ya, leaflet lain yang kami bikin di kalender seperti ini juga ada di kalender, ya. Dan kalender ini kami mulai bikin sejak kalender kerahiman ilahi sejak tahun 2006. Itu kalender pertama yang kami bikin sampai 2020. Bapak Ibu lihat, ya, ini juga habis terjual. Dan banyak yang masih pesan, tapi kami sudah, sisanya tinggal sedikit, hampir habis semua aja. Ya. Di dalam kalender ini banyak informasi tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Ada tentang riwayat hidup Faustina, ya, kronologi kehidupan Faustina, ya, tentang cara berdoa Koronka, jam kerahiman, gambar kerahiman ilahi, pesta kerahiman, dan kerasulan kerahiman ilahi ada di situ semua. Dan tahun depan 2021 kami akan terbitkan kalender dengan tema novena dan pesta kerahiman ilahi. Di situ akan kami jelaskan tentang novena, ya, yang dimulai dari Jumat Agung sampai pada seminggu setelah Paskah, yaitu pada pesta kerahiman ilahi. Jadi ya sampai hari Sabtu, ya, sebelum pesta novenanya, jadi 9 hari. Kami juga banyak mencetak buku-buku kecil seperti ini, tapi sekarang kami tidak teruskan karena terlalu sibuk untuk meneruskan ini. Ini adalah buku kecil, kami cetak 2, ya, pertama dan kedua, yang isinya adalah tentang BHF, ya, BHF Faustina, ya, di sini. Ada renungan hariannya di sini. Terus kami juga mencetak kalender saku kerahiman ilahi. Di sini ada kalender saku, ya, di dalamnya. Terus di sini. Terus ada tiap hari ada BHF, ya, BHF tiap bulan, ya, ada BHF berapa, ya. Seperti yang kalian dengar di video YouTube, ya, di mana Esther menjelaskan tentang BHF di menggali rahmat, ya, kerahiman ilahi. Cuman di situ di video Esther menjelaskannya per hari, setiap hari ada. Sedangkan di sini per bulan, ya, per bulan ada beberapa BHF. Misalnya bulan Desember ada 5 atau 4 BHF yang dibahas di sini, ya. Nah, ini ada cetak selama 2 bulan. Terus kami juga bikin, ya, komunitas kami, komunitas Lumen Christi, cetak seperti ini, ya, yang lamanya ini, yang barunya ini. Juga kami mencetak leaflet seperti ini, ya, banyak warna-warnanya. Ini salah satu dari itu. Dan di sini ada kata-katanya, ini tentang kasih yang besar, ya. Kadang-kadang tentang pesta kerahiman, tentang jam kerahiman, ya, ada di sini semua. Tentang gambar kerahiman, ya, ada juga begitu. Nah, ini kami bagi-bagikan kepada umat pada saat seminar, ya. Esther juga bikin beberapa buku karena dalam ziarah kami, ya, dalam kunjungan kami ke daerah, ya, mungkin dia suka mendapat pencerahan sehingga dia menuliskan buku bijak, ya, belajar bijak, ya, lewat kehidupan, ya. Ini juga karangan dari Ibu Esther. Dan waktu ziarah ke Polandia, dia terdorong untuk membuatkan bukunya supaya kami selalu ingat, ya, hari-hari
kunjungan kami. Hari pertama kemana, hari kedua kemana, hari ketiga kemana, ada di sini semua. Sehingga untuk yang rencana tahun 2022 ya mau ke sana, bisa Bapak Ibu baca dari buku ini dulu supaya ada sedikit bekal untuk ke sana dan bisa melihat sendiri nanti. Ya. Terus kami ada buku-buku seminar ya, seperti Seminar Kerahiman Ilahi ya, ini tentang Maria Bunda Kerahiman Ilahi ya, yang diadakan di Santa Maria ya, di Jalan Haji Juanda ya, di Jakarta tahun 2014 ya, 5 Oktober. Ada juga tentang di sini Seminar Kerahiman 4 November 2012 ya, Romo Subagio ya, Esterina, dan hostnya adalah Mary Riana ya. Ini diadakannya di Santo Andreas. Ini dari rahim ibu ke kerahiman ilahi ya. Ini juga tahun 2018 Maret, Sabtu 17 ya, Maret 2018. Ini juga Romo Subagio, Romo Celsius ya, dari para kepala paroki Santo Andreas dan Ibu Esther ya. Nah, ada juga dari talk show, ada dari Bunda Maria Teladan Kerahiman ya. Ini tentang devosi dan novena besar Bunda Maria tahun 2016. Di sini ada talk show Ibu Esther dan juga Bapak Uskup ya, yang sekarang Kardinal Suharyo ya. Nah, di sini ada, dan ada buku-buku kerahiman seperti ini ya. Kami adakan seminar ini di Gereja Santo Bonaventura Pulau Mas ya. 14 September 2014 ya. Saya dan Esther waktu itu di sana. Esther juga membuat buku ya, dan ini adalah seminar di Bandung ya, oleh komunitas Kerahiman Ilahi di Bandung pada tanggal 1 Desember 2017. Ini adalah buku Pesta Kerahiman. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengetahui tentang Pesta Kerahiman, buku ini cukup lengkap. Ya, ini dibuat oleh Bu Esther ya. Bisa tanya ke Ibu Esther kalau mau. Terus ini adalah buku ulang tahun kenangan HUT ke-20 komunitas kami, komunitas Lumen Christi. Ya, kami berfoto bersama Romo Kepala Paroki, Romo Celsius. Ya, ini di tahun 2019 ya. Dan ini adalah lagu-lagu yang Bapak Ibu sering dengar ya, selama ada tayangan di YouTube ya, di video kami selalu sertai lagu 1-2 lagu dari video ini, dari CD ini ya. Nah, yang terakhir adalah buku yang kecil ini, Seminar Kerahiman Ilahi, dan temanya adalah Ordinary Life, Extraordinary Way. 6 Desember 2009 di Aula Gereja Santo Andreas Kedoya ya, Jakarta Barat ya. Saya dan Esther dan juga Romo parokinya ya, Romo Heru. Yang saya surprise adalah pada saat seminar dengan Bapak Uskup waktu itu, Monsinyur Suharyo, belum kardinal ya. Beliau mengatakan bahwa malamnya dia terburu-buru menyiapkan sehingga tidak ada persiapan yang maksudnya yang sempurna atau yang baik. Dia hanya kebetulan mendapat buku ini dan membaca sebentar, dan beliau merasa bahwa buku ini sangat baik dan lengkap ya untuk bercerita tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Saya kaget dan Esther juga kaget karena apa? Karena ini buku-buku dari kita, dari seminar di Santo Andreas ini, dan Bapak maksudnya Romo Kardinal itu melihat ini dan
kita merasa ini bagus katanya ya. Nah setelah itu kami ngobrol dengan beliau dan ya kami senang lah ya karena buku ini ternyata bagus di mata ya Kardinal Suharyo. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian cerita tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Yang Bapak Ibu terima semua adalah bahan-bahan kami waktu APKI, akhir pekan ya kerahiman ilahi, di mana kami adakan bersama-sama dengan Pak Stephen Leck ya, Pak Riki, dan juga Ibu Esther, saya dan Varia ya, Ibu Varia ya. Tapi itu berlangsung tidak terlalu lama, saya ingat mungkin setahunan kira-kira ya. Karena agak sulit kalau kita memberikan suatu pengajaran atau suatu bahan ya atau seminar kalau yang datang itu umatnya itu mempunyai iman yang berbeda-beda. Iman atau pengetahuan yang berbeda sehingga cara kita memberikan bahan itu agak sulit. Kalau kita memberikannya terlalu dalam ya mungkin hanya beberapa dari mereka yang bisa menerima. Kalau kita menjelaskan seadanya saja, mungkin yang imannya sudah lebih dalam merasa kok cuman begitu ya. Nah, itulah yang dialami kesulitan oleh kami yang waktu kita mengadakan APKI itu. Karena yang kami undang ada ibu-ibu dari berumah tangga, ada ibu-ibu yang memang sudah mempunyai jenjang karir, ada ibu-ibu yang memang sudah imannya jauh tinggi ya, yang sudah memang bertahun-tahun melayani, sehingga tidak ada titik temu yang baik ya, sehingga ya mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa membuat suatu sekolahan ya atau Divine Mercy School ya yang bisa memberikan suatu pengetahuan dengan level tertentu ya. Baik, itu saja harapan kami. Saya mengharapkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ya tetap fit di masa Covid ini ya. Semoga Tuhan selalu melindungi Bapak Ibu sekalian. Salam kerahiman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih Bapa, akhirnya kami selesai juga dengan episode ke-6 ini. Kami bersyukur dan karena kami semakin mengerti dan paham dengan apa yang dipesan Tuhan Yesus dalam Koronka Kerahiman Ilahi. Semoga kami dimampukan melakukan apa yang diminta Tuhan Yesus dalam Koronka ini, sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dapat kami alami dalam hidup kami. Semoga kami bisa banyak menimba rahmat, terutama rahmat kerahiman-Mu melalui gambar kerahiman dan doa Koronka. Bapa, dalam kesempatan ini, kami mau berdoa bagi mereka yang sakit karena wabah COVID ini. Jamalah mereka dan pulihkanlah kesehatan mereka, dan bagi mereka yang sudah meninggal karena COVID ini, semoga Engkau mengampuni dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di rumah-Mu. Bapa, jauhkanlah kami dari wabah COVID ini. Pelihara kami agar kami tetap fit di masa COVID ini, baik jasmani maupun rohani kami. Semoga wabah COVID ini segera berlalu dari muka bumi dan vaksin untuk COVID ini segera diketemukan, sehingga kami bisa melanjutkan kehidupan kami seperti sebelum ada wabah COVID ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
bersorak-sorai bergembira. Aku rindu mempersembahkan kemuliaan kepada kerahiman-Mu. Biar semua terjadi adanya, dan walaupun segala